Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Tika Ayu Pratiwi dari Prodi BGSD semester 4. Dan di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Manusia itu memerlukan makan. Tanpa makan, maka manusia itu akan merasa lemas, pusing, dan tidak memiliki energi. Jadi, ciri dari makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan. Jadi, makanan yang telah kita makan akan melalui sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan dan minuman agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Jadi, proses pencernaan makanan itu dimulai dari mulut hingga anus. Kan makanan masuk ke mulut, lewati kerongkongan, habis ke kerongkongan, maka akan lewat ke lambung, habis ke lambung, makanan akan dibawa ke usus halus, setelah usus halus, maka makanan akan dilewat ke usus besar, lalu makanan akan dibuang melalui rektum dan anus. Nah, proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua teman-teman, yaitu proses secara mekanik dan proses secara kimiawi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu proses secara mekanik dan proses secara kimiawi? Nah, proses secara mekanik yaitu proses mengubah makanan dari bentuk yang kasar menjadi halus. Nah, proses ini tuh terjadi di dalam mulut dengan menggunakan gigi dan lidah. Sedangkan proses secara kimiawi yaitu proses yang dapat mengubah zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana dengan bantuan enzim. Selanjutnya ada mulut. Mulut ini organ pertama dari sistem pencernaan manusia. Di mulut ini, makanan dapat dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna dengan bantuan gigi, lidah, dan air ludah. Fungsi dari gigi itu dapat menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Sedangkan lidah itu fungsinya mencampur makanan dengan air liur dan dapat merasakan makanan tersebut. Entah itu rasa asin, rasa pahit, rasa manis, maupun rasa kecut. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Selanjutnya ada air ludah. Air ludah itu mengandung enzim amilase atau enzim petialin yang fungsinya untuk membantu proses pemecahan makanan. Setelah makanan dicerna di mulut, maka makanan itu masuk ke kerongkongan. Yang kemudian, kerongkongan itu membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot, gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerakan meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke lambung oleh kerongkongan. Nah, selanjutnya ada lambung. Di lambung ini, makanan itu akan diremas dan dicampur dengan cairan namanya getah lambung. Cairan getah lambung ini berasal dari dinding lambung. Nah, cairan getah lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang bercampur dengan makanan serta untuk memecah makanan agar mudah diserap oleh usus. Selanjutnya ada enzim yang ada di dalam getah lambung. Ada enzim pepsin, enzim asam klorida, dan enzim resin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim pepsin yang belum aktif itu disebut dengan pepsinogen. Selanjutnya ada asam klorida yang fungsinya itu untuk membunuh kuman yang terbawa bersama makanan dan dapat mengasamkan makanan di lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada resin. Resin ini fungsinya itu mengedepankan protein susu atau kasein menjadi air susu. Nah,
Enzim resin ini biasanya itu terdapat di bayi ya. Selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini terdiri atas 3 bagian, teman-teman. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Nah, yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum. Nah, makanan ini dicerna secara kimiawi. Pencernaan ini dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu ini dihasilkan oleh hati. Sedangkan getah empedu ini fungsinya untuk mencerna lemak. Di usus 12 jari juga dapat menghasilkan hormon insulin yang fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam darah. Nah, ini ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Yang pertama, ada enzim amilase. Enzim amilase ini fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua, ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini fungsinya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga, ada enzim lipase. Enzim lipase ini fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, tadi kan udah ada usus 12 jari. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Nah, dalam makanan ini akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan juga akan diurai oleh yang namanya enzim maltase, enzim sukrose, dan enzim laktose. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, usus ini tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah sari makanan diserap oleh pembuluh darah yang berada di seluruh permukaan dinding usus. Selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar ini tempat terjadinya penyerapan makanan dan penyerapan air. Jadi di dalam usus besar ini terjadi pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli atau bisa disebut dengan E. coli. Jadi, sisa makanan yang telah kehilangan air maka akan berubah menjadi kotoran atau yang bisa kita sebut itu feses. Nah, sisa makanan yang sudah menjadi feses ini akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, di situ teman-teman beberapa organ dari sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya ada gizi yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama ada protein. Protein ini berfungsi sebagai zat pertumbuhan tubuh serta dapat mengganti bagian tubuh yang rusak dan dapat membentuk zat kekebalan bagi tubuh. Nah, protein ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati contohnya ada tempe, tahu, kacang-kacangan, dan ada jamur. Sedangkan protein hewani contohnya itu daging, ikan, susu, dan telur. Yang kedua ada karbohidrat yang fungsinya sebagai penghasil energi secara cepat serta untuk mempertahankan suhu tubuh. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat ada gandum, beras, jagung, sagu, kentang, dan tepung-tepungan. Yang ketiga ada lemak. Lemak ini fungsinya sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru, serta fungsinya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta dapat menjaga agar tubuh itu tetap hangat. Contoh dari lemak yaitu kelapa, kacang tanah, dan kedelai, telur, mentega, susu, keju.
dan daging. Itu termasuk lemak juga ya teman-teman. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini fungsinya dapat membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja dari tubuh. Nah, contoh dari vitamin ada vitamin A yang fungsinya untuk kesehatan mata, kulit, dan daya tahan tubuh. Sumber vitamin A yaitu ada wortel, pisang, pepaya, sayuran, dan tomat. Yang kedua ada vitamin B yang fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Sumber vitamin B itu ada gandum, kacang hijau, dan beras merah. Yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C ini fungsinya untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap suatu penyakit dan membantu penyembuhan infeksi. Sumber vitamin C ini ada mangga, tomat, belimbing, dan jeruk. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi. Sumber vitamin D itu ada susu, telur, keju, serta minyak ikan. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini fungsinya untuk menghaluskan kulit, mencegah keguguran, menyuburkan kandungan, dan mencegah adanya pendarahan. Sumber dari vitamin E ini ada minyak nabati, kecambah, dan susu. Selanjutnya ada vitamin K. Nah, vitamin K ini berguna dalam proses pembekuan darah. Sumber vitamin K ini ada hati, sayuran, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada serat. Nah, serat ini sangat penting untuk pencernaan ya teman-teman, karena serat ini dapat membantu dalam menjaga kesehatan usus dan dapat mempermudah proses buang air besar ya teman-teman. Contoh makanan dari serat yaitu ada sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan ada beberapa kacang-kacangan. Selanjutnya ada air. Air ini berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan dapat mengatur suhu tubuh. Jadi pada kondisi normal kita itu membutuhkan minimal 2,5 liter air setiap harinya ya teman-teman. Jadi kalian jangan skip minum air putih. Selanjutnya ada cara kita memelihara kesehatan alat pencernaan kita. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, kita harus menghindari makanan yang terlalu berminyak dan pedas. Ingat itu teman-teman. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan serta alat makanan dan bahan makanan yang akan kita olah maupun kita buat. Yang keempat, kita harus minum air putih dalam jumlah yang cukup ya teman-teman. Jangan sampai kalian sehari tidak minum air putih, malah minumnya es terus. Yang selanjutnya, kita harus menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin, serta kita harus mengurangi makanan yang mengandung banyaknya gula seperti permen, coklat, maupun minuman yang ada dalam kemasan. Selanjutnya, kita harus mengonsumsi makanan yang mengandung banyaknya serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan organ pencernaan kita, maka kita akan mengalami beberapa penyakit seperti sariawan, diare, sembelit, kolik, dan banyak penyakit lainnya yang bisa kalian alami ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tunjukkan secara sederhana proses dari sistem pencernaan pada manusia. Nih, saya contohkan organ dari sistem pencernaan pada manusia ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan sebagai makanan burger. Nah, ini manusia makan burger di sini akan dikunyah dengan bantuan gigi
dan lidah serta air ludah. Nah, makanan dikunyah-kunyah agar mudah untuk ditelan. Nah, selanjutnya makanan ini akan didorong oleh lidah masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong dan meremas-remas makanan. Nah, setelah makanan didorong oleh kerongkongan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini akhirnya makanan ini akan dihancurkan oleh dinding lambung serta cairan di lambung. Nah, cairan di lambung ini itu sifatnya tuh sangat asam sekali, sehingga makanan yang masuk ke lambung pasti akan hancur ya teman-teman. Jadi ini burger ini yang telah dimakan manusia ini itu akan berubah hancur menjadi seperti ini. Nah, di sini di lambung yang tadi kita bahas, yang cairan yang bersifat asam namanya asam klorida atau HCl. Nah, setelah di lambung ini makanan kan sudah hancur. Nah, setelah hancur, makanan ini akan dibawa ke usus halus, teman-teman. Ini usus halusnya. Nah, di usus halus ini, makanan itu akan diserap nutrisinya seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, jadi makanan yang diserap nutrisinya ini akan masuk ke seluruh tubuh. Nah, yang membuat jadi tubuh kita itu jadi merasa sehat, berisi, berenergi. Nah, setelah makanan melalui usus halus maka makanan akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan yang sudah tadi menjadi bubur ya di usus halus, maka di sini tuh makanan itu akan diserap airnya. Jadi di sini tuh makanan tuh tinggal ampasnya doang. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini tuh makanan tinggal ampasnya saja. Di sini setelah makanan masuk ke usus besar, maka makanan selanjutnya akan menuju ke rektum. Nah, di rektum ini makanan ini akan disimpan. Setelah simpan, maka makanan ini akan dibuang melalui anus yang biasanya itu kita sebut dengan kotoran ataupun feses. Nah, seperti ini teman-teman penjelasan singkat sederhana menurut saya dari sistem pencernaan pada manusia. Baik, begitulah video saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.